Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah, sebagai orang tua kita punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita didikan akhlakul karimah. Karena apabila seorang anak itu sudah mempunyai akhlakul karimah, maka dia akan bisa memuliakan orang tua, akan bisa membahagiakan orang tua, akan bisa menjadi anak yang solih atau solihah. Anak yang soleh di situ akan menjadi nikmat dunia dan akhirat, akan menjadi pembahagia pandangan orang tuanya. Bagaimana tidak bahagia? Siapapun dia orang tua, seburuk apapun dia orang tuanya, seburuk apapun, senakal apapun orang tuanya, pasti dia senang apabila punya anak yang nurut, anak yang soleh dan solihah. Itu pasti. Karena apa? Anak yang soleh ini akan menjadi nikmat di dunia dan akhirat, itu pasti. Dia akan selalu membahagiakan perasaan orang tuanya. Tanpa disuruh dia sudah berangkat dengan sendirinya. Waktunya sholat dia berangkat ke masjid. Waktunya sekolah dia berangkat sekolah. Waktunya belajar dia akan belajar dengan sendirinya. Kalaupun diperintah langsung dilaksanakan. Itu anak soleh. Di dunia sudah bahagia punya anak yang soleh, meringankan pekerjaannya, meringankan beban pikirannya. Meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan anak yang soleh, maka di situ dia akan selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat orang tua sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Apabila seseorang itu sudah meninggal dunia, sudah nggak bisa sholat, sudah nggak bisa beribadah. Akan tetapi kalau dia meninggal dengan meninggalkan anak yang soleh, anak yang ahli ibadah, anak yang berakhlakul karimah, maka pahala itu akan tetap mengalir ila yaumil qiyamah. Anak yang soleh tidak akan pernah melupakan orang tuanya yang telah meninggal. Dia akan selalu beristighfar minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Dia akan selalu ingat bagaimana keadaan orang tuaku. Didoakan. Setiap hari dia akan bersedekah, yang sedekah pahalanya itu dihadiahkan pada orang tuanya. Bisa jadi dia itu haji, umroh, yang pahala umroh dan hajinya itu dihadiahkan kepada orang tuanya. Itu adalah anak yang soleh. Orang tua yang punya anak yang soleh bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya, apabila seseorang itu tidak mendidik anaknya dengan didikan agama, tidak mengajarkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka anaknya akan menjadi anak yang tidak baik, anak yang nakal, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang pasti akan menyusahkan kehidupannya, baik itu kehidupan di dunia maupun di akhirat. Di dunianya saja sudah susah kalau anaknya itu nakal. Tiap hari bikin masalah, di sekolah bikin masalah, kuliah bikin masalah, di jalan bikin masalah. Orang tuanya terseret-seret namanya, hancur rusak keluarganya gara-gara anaknya yang tidak baik akhlaknya. Bahkan tidak sedikit orang tua yang sakit, ibu yang sakit gara-gara banyak memikirkan kenakalan anaknya. Sakit meninggal dunia gara-gara disebabkan anaknya yang tidak baik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak yang nakal menjadi bencana, musibah dunia dan akhirat. Musibah di dunia susah. Setiap hari dibuat susah pikirannya oleh anaknya. Memberatkan kehidupannya, memberatkan akhiratnya. Meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan anak yang tidak baik, buruk akhlaknya. Dia kira sudah meninggal dunia selesai urusan, tidak. Orang meninggal dunia meninggalkan anak yang tidak dididik dengan akhlakul karimah. Meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan anak yang tidak baik, yang buruk akhlaknya. Di akhirat, di alam barzah, di alam kubur, dia semakin akan tersiksa. Dia akan bingung bagaimana cara menjawabnya di saat tanya oleh malaikat. Mempertanggungjawabkan. Bagaimana dulu, kenapa anakmu tidak kau didik dengan baik? Tidak kau ajari akhlak yang baik? Tidak kau kenalkan dengan para ulama? Di situ. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tidak berhenti di situ. Kesalahannya tidak mendidik anaknya itu menjadi suatu kesalahan dan menjadi suatu dosa. Belum setelah meninggal dunia anaknya itu berbuat hal-hal yang di situ dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Anak yang ditinggalkan itu minum khamr, narkoba, menjadi anak jalanan, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, bukankah orang tua di situ juga akan terkena imbasnya? Sudah di alam kubur berat siksaannya, ditambah dengan perilaku anaknya, dosa itu akan mengalir kepada orang tuanya. Orang tua itu akan menyaksikan betapa buruknya akhlaknya yang masih hidup di dunia. Jadi orang ahli kubur itu menyaksikan kehidupan keluarganya. Kalau mereka mendapati keluarganya itu taat kepada Allah, mereka akan memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Kalau mereka ahli kubur itu mendapati keluarganya, anak-anaknya itu durhaka kepada Allah, maka mereka akan berdoa minta kepada Allah agar tidak diwafatkan, tidak dimatikan sebelum mereka mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Didiklah anak kita dengan didikan yang baik. Jangan jauh dari ilmu agama. Jangan jauh dari ulama agar mereka mewarisi akhlaknya para alim ulama. Dulu ada seorang anak yang begitu baik akhlaknya, soleh, baik, akan tetapi dia hidup di tengah-tengah keluarga yang sangat miskin, tidak punya apa-apa. Baik, soleh, miskin, tidak punya apa-apa. Saat menjelang malam Idul Fitri, kedua orang tuanya menangis melihat anaknya. Kenapa menangis? Ini anak saya sudah baik, sudah nurut, akhlaknya bagus. Akan tetapi di malam Idul Fitri, malam Aid, belum bisa memberikan pakaian yang bagus, belum bisa memasakkan masakan yang enak, yang lezat sebagaimana kawan-kawannya. Menangis ayah ibundanya itu melihat keadaan anaknya itu. Kemudian sang anak soleh itu melihat kedua orang tuanya menangis, bertanya, "Ya abi wa ummi, wahai ayahku, wahai ibuku, kenapa kalian menangis?" Bagaimana tidak menangis wahai anakku? Di saat malam Idul Fitri ini teman-teman pakai pakaian-pakaian yang bagus, makan makanan yang lezat, yang nikmat, sedangkan engkau tidak bisa kami membelikan pakaian-pakaian yang bagus, makanan-makanan yang enak. Memang ayah dan ibunda tidak punya apa-apa. Kita diuji dengan kemiskinan yang begitu berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa jawab anak soleh itu? Ya abi wa ummi, al-aidu indi mata arwalidayya yafraha bi. Wahai ayah dan ibundaku, bagiku Idul Fitri adalah apabila aku melihat kedua ayah dan ibundaku bahagia karenaku. Itu anak yang soleh. Cukup dia bisa membahagiakan orang tuanya, ayah ibunya, maka itu adalah Idul Fitri. Beda dengan anak-anak yang nakal, akhlaknya yang tidak baik, akhlaknya yang buruk, jauh dari didikan agama. Mendekati hari raya semakin banyak marah-marahnya kepada orang tua, menuntut orang tuanya untuk membelikan baju yang baru, HP yang baru, apa-apa serba baru. Ukurannya bukan orang tuanya, akan tetapi ukurannya adalah kawan-kawannya. Ibu belikan ini, kawan saya punya HP baru yang terbaru begini, aku harus punya. Ibu belikan ini, baju yang baru, sepatu yang baru, 6 juta harganya. Betapa beratnya beban orang tua dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, didiklah anak-anak kita dengan didikan ilmu agama, akhlak yang baik, akhlak yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipegang oleh para alim ulama, guru-guru kita. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan anak-anak yang baik, cucu-cucu yang baik, yang berilmu, ahli ibadah, taat kepada kita semua sebagai orang tua, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan, wa ibadur rahman, termasuk hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih, yaitu orang-orang yang selalu membaca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita anak keturunan yang soleh dan solihah, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.